Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Befatul Aiza, NIM 220402740021, mahasiswa S1 Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya. Setiap hari, pastinya kita akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari kita, baik untuk berbicara, menulis, dan kegiatan sehari-hari lainnya. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Sampai saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup yang atas berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Pada abad ke-5, yang sebagai bentuk resmi bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka, yang kelak disebut sebagai bahasa Melayu Tinggi. Pada zaman penjajahan Belanda, pada awal abad 20, pemerintahan kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi dengan berpatokan pada bahasa Melayu Tinggi, yang sudah mempunyai kitab-kitab rujukan. Pada 16 Juni 1927 dalam sidang rapat Dewan Rakyat, Jajah Dato Karjo pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Disinilah bahasa Indonesia mulai berkembang. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa Persatuan Bangsa Indonesia pada saat Sumpah Pemuda pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia ialah bahasa negara. Selanjutnya, sehubungan dengan perkembangan ejaan, setelah bahasa Melayu ditetapkan menjadi bahasa Indonesia, yakni muncul ejaan Republik, ejaan pembaharuan, ejaan Melindo, ejaan LBK, ejaan yang disempurnakan, dan ejaan EBI. Bahasa Indonesia pada masa-masa mendatang diharapkan lebih menampakkan perannya dalam kehidupan modern. Sebab bahasa Indonesia tidak hanya sekedar sebagai alat komunikasi dalam masyarakat yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya yang beraneka ragam, tetapi juga merupakan bentuk sikap budaya bahasa Indonesia. Dengan kedudukan seperti itu, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam memfasilitasi proses kemajuan bangsa Indonesia. Untuk meningkatkan peran dan kedudukan bahasa Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengembangkan uji kemahiran berbahasa Indonesia. Pengembangan UKBI sebagai alat uji diiringi dengan fungsinya untuk mengukur kemahiran penutur bahasa Indonesia, baik penutur yang merupakan warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Hal ini dapat terwujud apabila pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia berjalan dengan sebaik-baiknya dengan memanfaatkan setiap peluang yang ada, seperti dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak lainnya dalam berbagai bentuk. Dalam perjalanannya, bahasa memiliki bentuk nyata sebagai media yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang dari sebuah negara baik di bidang iptek, politik, budaya, dan kehidupan sosial bermasyarakat. Sehingga, mau tak mau, masyarakat Indonesia harus mampu menjaga integritas dan keberadaan bahasa Indonesia di tengah-tengah era globalisasi yang terus berkembang pesat sampai saat ini. Globalisasi dan teknologi informasi telah membawa dampak yang luar biasa dalam pengembangan kebudayaan dan peradaban manusia, termasuk dalam bidang kebahasaan yang menyangkut jati diri bangsa yang diperlihatkan melalui jati diri bahasa. Eksistensi bahasa Indonesia populer memang mengganggu eksistensi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apabila dengan pengaruh globalisasi sekarang yang membuat bahasa Indonesia populer semakin meraja di kalangan masyarakat. Namun, di sisi lain, kita tidak bisa mencegahnya, apalagi di kalangan anak remaja, karena perkembangan psikologis yang menuntut mereka agar diakui masyarakat dengan cara mengikuti tren yang ada. Karena itu, kita dapat meminimalkan dampak positif yang ada dengan cara mulai dari diri sendiri, dan harusnya kita menanamkan sifat, disiplin, dan berbahasa Indonesia, sehingga dengan sifat disiplin itulah akan
akan menjadikan bahasa Indonesia tetap lestari sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.